Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue mau bahas iPhone lagi nih, khususnya buat tips and trick lagi. Nah, jadi buat kalian yang baru beli iPhone, entah itu mungkin iPhone 11, 12, 13, atau bahkan sampai 15 series, dan masih bingung gitu gimana cara pakainya karena kalian baru pindah dari Android ke iPhone. Nah, di video kali ini gue akan kasih ke kalian tips and trick dasar aja seputar iPhone, biar kalian tuh nggak bingung lagi. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Yang pertama, yang paling dasar dulu nih. Kalau kalian lagi buka sosial media atau mungkin lagi buka website, pas kalian udah scroll ke bawah dan kalian mau scroll lagi ke paling atasnya, kalian tinggal tap aja di bagian status barnya di atas ini dan nanti otomatis akan langsung ke bagian paling atas. Fitur yang satu ini tuh bisa kalian pakai di aplikasi apapun sih, kayak misalkan YouTube, Instagram, Spotify, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Pada intinya ini adalah fitur dasar dari iPhone sih. Seharusnya di berbagai aplikasi ini udah mendukung. Lanjut, kalau iPhone kalian udah update ke iOS 17, ada fitur drag and drop yang menurut gua ini tuh berguna banget. Gua kasih contohnya nih, misalkan kalian lagi browsing dan nemu image yang bagus, kalian tinggal tap dan tahan aja gambarnya, sambil tangan yang satunya lagi kalian buka aplikasi yang lain. Misalkan gue buka aplikasi foto, habis itu udah deh tinggal drop aja ke galerinya, nanti otomatis akan langsung ke save ke galeri kalian. Nggak cuman itu aja sih, kalau misalkan kalian mau rapihin home screen kalian, kita juga bisa drag and drop aplikasinya kayak gini dan sekaligus banyak gitu. Atau mungkin kalian mau kirim gambar sekaligus ke aplikasi WhatsApp, bisa juga. Kalian tinggal tap aja beberapa image yang kalian mau kirim, lalu kalian tinggal buka aja aplikasi WhatsApp dan tinggal drop aja kayak gini. Fitur satu ini menurut gue ya ini benar-benar sangat memudahkan sih. Oke, next. Kalau kalian lagi browsing dan kalian ngerasa udah buka banyak situs dalam satu tab yang sama, lalu kalian pengen kembali ke halaman sebelumnya, caranya gampang. Di bagian browser Safari atau Chrome, kalian tinggal tap dan tahan aja icon kembali yang ini, dan udah deh, nanti akan muncul semua website yang kalian sebelumnya udah kunjungin. Fitur satu ini tuh nggak cuman ada di aplikasi Safari atau Chrome aja, tapi di aplikasi-aplikasi iPhone yang lain juga bisa. Misalkan di aplikasi Files, kalian misalkan punya banyak folder dan kalian udah masuk nih ke foldernya, dan cara baliknya gampang, kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian tombol backnya, nanti akan ada deh tuh pilihan untuk kembali ke folder-folder sebelumnya. Lanjut, kalian suka kesel gak sih kalau misalkan lagi ngetik dan salah, atau mungkin kalian gak sengaja nge-delete foto, atau mungkin kalian gak sengaja juga bikin home screen kalian jadi berantakan? Nah, solusinya cuma satu sebenarnya, yaitu undo. Di iPhone gampang banget untuk undo-nya. Kalian tinggal kocok-kocok aja iPhone kalian kayak gini, nanti akan otomatis muncul pop-up untuk undo dan nantinya akan balik lagi ke semula. Sesimpel itu. Next, di bagian keyboardnya, kalau kalian lagi ngetik dan ada huruf yang salah, kalian bisa tap dan tahan di bagian spacebar-nya, lalu kalian bisa arahin deh tuh ke teks yang salah kayak gini. Oh ya, kalian juga bisa select text juga. Caranya kalau pas lagi di mode kursor kayak gini, kalian tap sekali aja di bagian keyboardnya dan udah deh, kalian bisa select text atau paragraf yang kalian mau. Lalu kalau misalkan kalian lagi ngetik dan butuh akses cepat ke angka atau ke special karakter, gampang banget juga caranya. Kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian tombol karakter, lalu kalian bisa pilih angka atau karakter spesial yang kalian mau. Kalau udah, kalian tinggal lepas aja tombol karakternya dan nanti otomatis akan langsung balik lagi ke mode huruf. Di iPhone, kalau misalnya kalian mau select satu kata, kalian bisa tap 2 kali kayak gini, atau kalian mau select satu paragraf sekaligus, kalian bisa tap sebanyak 3 kali kayak gini. Next, di bagian search bar-nya sebenarnya kalian bisa loh jadiin search bar-nya ini sebagai kalkulator juga, ya hitung-hitungan sederhana lah. Dan ini kalian bisa lakuin juga kalau misalnya kalian punya iPad ya, karena kita tahu ya di iPad tuh nggak ada kalkulator sampai sekarang gitu. Lanjut, kalau kalian biasanya suka edit foto dan buat lingkaran kayak gini, atau mungkin kalian mau nandain entah apalah itu, sebenarnya kita bisa loh buat lingkaran ini bentuknya jadi bagus. Caranya kalau kalian pas lagi lingkarin, kalian tahan aja dulu dan nanti bentuknya akan otomatis bagus. Ini nggak berlaku cuman bentuk lingkaran aja, tapi berbagai bentuk juga bisa, segitiga, persegi, bintang, sampai garis-garis lurus pun juga bisa. Dan ini nggak cuma hanya di aplikasi editing fotonya aja, tapi aplikasi lain kayak Notes, email, dan lain-lain ini juga harusnya bisa. Lanjut, di bagian kameranya, buat kalian para cewek-cewek,
kalau gue lihat ya, kayaknya dari komen-komen di TikTok banyak dari kalian yang bilang kalau misalkan kamera iPhone 11 ke atas kayak 12, 13, 14, 15 itu hasil selfie-nya terlalu tajam dan warnanya jadi kurang oke. Dan kayaknya cewek-cewek tuh pada nggak suka ya sama hasil kamera selfie dari iPhone yang udah generasi-generasi terbaru. Nah, gue punya tipsnya nih. Jadi kalian masuk aja ke bagian setting, lalu masuk ke bagian kamera. Nah, nanti kalian aktifkan aja use volume up for burst. Jadi kita pakai burst mode ya. Jadi caranya kalian tinggal ambil aja foto selfie pakai mode burst. Dengan caranya itu kita tekan tombol volume yang atas kayak gini. Dan hasilnya mungkin kalian akan suka. Tapi pastiin ya, kalau misalkan ambil foto burst kayak gini tuh tangan kalian harus stabil biar hasilnya juga maksimal. Nanti dipilih aja foto yang menurut kalian paling oke, habis itu ya udah sisanya bisa kalian hapus. Lanjut, kalian tuh suka pakai aplikasi Measure nggak sih di iPhone kalian? Aplikasi ini tuh punya fungsi yang sangat-sangat berguna loh. Kita bisa ngukur suatu benda dan menurut gua ini cukup akurat juga dan ada fitur levelingnya juga. Jadi bisa ngebantu kalian banget nih kalau misalkan mau ngukur sesuatu udah lurus atau belum gitu. Lanjut, kalau kalian lagi lihat-lihat foto makanan dan tertarik untuk buatnya dan pengen tahu gitu resepnya kayak gimana, caranya gampang banget. Kalian tinggal screenshot aja atau save fotonya ke galeri kalian. Nah, nanti kalian tinggal buka aja fotonya dan kalian tinggal swipe ke atas. Nanti akan muncul tulisan kayak gini, ada tulisan lookup-nya. Kalian tinggal tap aja. Nanti kalian akan diarahin beberapa opsi yang ada di Google dan kalian bisa nemuin resepnya di sana juga. Tapi perlu diingat nih, untuk aktifin fitur lookup ini tuh kalian perlu masuk ke bagian setting, lalu pilih Siri and Search. Nah, lalu di bagian show in lookup-nya kalian wajib aktifin. Next, kalau kalian tipikal orang yang suka dengerin musik misalkan di Spotify sampai ketiduran, gue punya tipsnya nih. Kalian tinggal buka aja aplikasi clock, lalu kalian pilih timer dan di bagian when timer ends-nya kalian bisa pilih yang stop playing. Jadi kalau misalkan timernya udah habis, kalau kalian ketiduran nanti musiknya otomatis akan stop. Karena dengerin musik sampai tiduran itu nggak bagus ya guys. Lanjut, ngomongin timer juga sebenarnya ada cara cepet nih kalau misalnya kalian mau buat timer, yaitu di bagian control centernya di icon timer ini. Kalian tinggal tap dan tahan aja, nanti akan langsung muncul beberapa pilihan durasi mulai dari 1 menit sampai 2 jam. Oh ya, di control center ini nggak cuman fitur timernya aja yang punya fitur akses cepatnya, tapi kayak fitur center juga ada, lalu ada aplikasi kamera, lalu aplikasi notes juga ada, dan masih banyak lagi. Kalian coba-coba aja tap dan tahan di aplikasi yang menurut kalian ada akses cepatnya kayak gini, muncul opsinya atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya berarti nggak support, kalau misalkan muncul berarti dia support. Lanjut, buat kalian yang suka baca buku atau mungkin lagi galau gitu, suka dengerin suara-suara kayak angin, air, nah di iPhone ada loh, kita disediain. Nama fiturnya adalah background sound. Cara aksesnya juga kalian tinggal buka aja control center di iPhone kalian, lalu kalian pilih yang gambar telinga ini dan pilih background sound. Di sini kita disediain beberapa pilihan yang mungkin kalian akan suka. Next, buat kalian yang suka screenshot lewat iPhone kalian, di iPhone kita juga bisa screenshot secara full page loh. Ini berlaku untuk browser Safari atau Chrome. Jadi pas habis screenshot kalian langsung buka aja dan pilih yang tab full page. Dan udah deh, kalian bisa langsung save. Next, kalau kalian mau bersihin recent app di iPhone kalian, jangan satu-satu kayak gini ya, kelamaan. Pakai 3 jari aja, ini juga bisa kok, lebih cepat. Lanjut, di iPhone tuh juga ada fitur yang mirip-mirip dengan HP Samsung, yaitu fitur backtap. Cara aktifinnya, kalian masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih accessibility, lalu pilih touch, dan kalian tinggal scroll aja ke paling bawah, nanti ada fitur backtap. Kalian tinggal pilih aja deh di situ. Di sini kalian bisa pilih mau double tap atau triple tap. Untuk fungsinya sendiri gue pilih yang assistive touch, karena ya balik lagi gue perlu. Kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian karena ini fungsinya juga banyak banget yang bisa kalian pilih. Kalau kalian masih perlu pakai assistive touch, ya pakai fitur backtap ini menurut gua sangat berguna loh. Kadang kita suka nonton film dan pengen filmnya tuh full screen gitu tanpa keganggu apapun. Dengan kita pakai fitur backtap ini, kalau kalian double tap itu nanti assistive touch-nya tuh akan hilang. Nah, cara munculnya lagi ya kalian tinggal double tap aja lagi, nanti dia akan otomatis muncul. Terakhir, buat kalian yang udah update ke iOS 17, kalian bisa loh copy paste tulisan yang ada di dalam video, di dalam image, atau mungkin yang ada di dalam website.
Kalau misalkan ada di dalam video, kalian tinggal stop aja videonya, dan habis itu kalian tinggal tab dan tahan aja di bagian tulisan yang kalian mau copy. Sesimpel itu. Menurut gua fitur nomor 1 ini canggih juga sih. Ya, palingan segitu aja untuk tips and trik di video kali ini. Semoga bermanfaat nih buat kalian yang baru pakai iPhone, dan kalau misalkan emang teman-teman kalian juga butuh, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa juga ya mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget, karena gue sering berbagi banyak tips juga di sana. Sekalian bantu follow lah. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget. Pamit.